Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal Dr. Ramani Durvasula. Beliau ini psikolog klinis yang fokus banget bahas narsisme ya. Terutama lewat bukunya yang laris itu It's Not You. Oke, jadi sumber kita lumayan banyak nih. Ada bio Dr. Ramani, kutipan dari It's Not You, artikel-artikel lain, ulasan buku, ringkasan, bahkan diskusi online juga soal karyanya. Tujuannya apa? Kita mau coba pahami perspektif Dr. Ramani soal dampak hubungan narsistik dan yang penting, gimana sih jalan pemulihannya buat yang pernah ngalamin. Kita mau kasih Anda wawasan dari semua sumber ini. Siap ya? Mari kita bedah. Jadi, mungkin kita mulai dari siapa sih Dr. Ramani ini. Beliau kan psikolog klinis ya, lisensinya PhD dari UCLA, profesor emeritus juga, penulis buku laris. Pengalamannya banyak banget ya, mengajar, riset soal gangguan kepribadian, melatih terapis lain, aktif di APA juga, kayaknya ada misi pribadi gitu ya untuk bongkar soal narsisme ini. Iya, betul banget. Dan bukunya It's Not You itu menurut saya cukup mengubah cara pandang. Biasanya kan orang nanya, kenapa sih si narsisis begini? Nah, Dr. Rahman itu geser fokusnya. Jadi, apa dampaknya ke orang di sekitarnya? Oh, jadi ke korbannya ya? Betul, itu pergeseran yang fundamental lah. Pesan utamanya jelas banget. Ini bukan salah Anda. Itu validasi yang, penting banget buat penyintas. Dia pakai metafora bagus tuh, soal cerita perburuan. Kita perlu dengar dari sisi singanya gitu. Korban bukan cuma dari pemburunya, si narsisis. Wah, itu dalam sih metaforanya. Oke, terus konsep-konsep kunci dari Dr. Ramani apa aja nih yang perlu kita tahu? Jadi, Dr. Ramani itu ngelihat narsisisme lebih kayak spektrum ya. Spektrum perilaku antagonistik. Dia malah punya istilah sendiri, antagonistic relational stress. Jadi nggak melulu harus diagnosis NPD klinis gitu. Antagonistic relational stress. Oke. Nah, dia mengidentifikasi pola-pola perilaku yang khas. Ada akronim bagus tuh, DIM. Dimmer, apa tuh? Itu singkatan dari dismissiveness, jadi kayak pengabaian gitu. Terus invalidation, perasaan kita disangkal. Minimization, masalah kita dianggap sepele. Terus ya manipulation, exploitativeness atau memanfaatkan, dan terakhir rage, ledakan amarah. Dimmer. Itu kayaknya pola yang sering muncul ya di hubungan toksik. Banget. Mengenali pola dimmer ini penting karena ini nunjukin serangannya tuh sistematis ke realitas kita, bukan cuma dia lagi bete aja. Selain dimmer, ada lagi nggak sih pola yang khas? Ada dong, yang terkenal banget itu gaslighting. Oh iya, sering denger itu. Gimana tuh maksudnya? Itu taktik manipulasi yang licik banget lah. Bikin kita jadi ragu sama ingatan kita sendiri, sama persepsi kita, bahkan sama kewarasan kita. Ngeri kan? Iya, kebayang. Terus ada siklus hubungan yang bikin pusing kepala. Mulai dari love bombing. Dihujani perhatian gitu ya di awal. Nah, iya. Terus tiba-tiba devaluation, direndahin. Terus discard, dibuang gitu aja. Nanti bisa hovering, coba narik kita balik lagi. Aduh, roller coaster banget ya. Betul. Dan siklus ini sering banget niptain yang namanya trauma bonding. Ikatan emosional yang kuat, tapi aneh. Karena campuran perlakuan baik dan buruk itu tadi, makanya susah banget lepasnya. Dengerin polanya aja udah capek ya. Nah, terus gimana dong cara pulihnya menurut Dr. Ramani? Pasti nggak gampang kan prosesnya? Jelas nggak gampang. Salah satu pilar utama penyembuhan menurut dia itu radical acceptance, penerimaan radikal. Penerimaan radikal? Maksudnya gimana tuh? Nerima aja diperlakukan gitu? Bukan gitu. Ini bukan soal maafin atau maklumin perilakunya ya, tapi lebih ke menerima kenyataan pahit bahwa orang dengan pola narsistik kuat itu kemungkinan besar ya nggak akan berubah. Oh, jadi nerima kalau dia ya begitu. Iya, penerimaan ini penting banget biar kita berhenti berharap sia-sia dia bakal berubah. Jadi energinya bisa buat diri sendiri. Tapi penerimaan radikal ini apa nggak bikin kita jadi pasif aja? Kayak ya udahlah, nyerah aja. Nah, itu bedanya. Ini justru langkah aktif. Tujuannya itu membebaskan kita dari perjuangan yang percuma buat ngubah orang lain. Jadi energi kita bisa fokus buat sembuh. Ini ngebuka jalan buat proses berduka.
Berduka atas hubungan yang nggak sesuai harapan, atas diri kita yang mungkin hilang di hubungan itu. Oke. Masuk akal. Terus apa lagi? Terus, yang krusial banget, menetapkan batasan. Boundaries. Baik batasan internal, cara kita ngelola pikiran dan emosi, maupun eksternal, soal interaksi kita. Batasan ya. Susah tuh kadang. Memang, bahkan kalaupun kita milih bertahan di hubungan itu, ada teknik kayak gray rock. Jadi kita bersikap kayak batu abu-abu aja. Nggak ngasih reaksi emosional yang bisa jadi bahan bakar buat mereka. Jadi fokusnya balik ke diri sendiri lagi ya. Ada langkah lain? Ada. Menulis ulang narasi Anda. Maksudnya, kita bangun lagi cerita tentang siapa diri kita, lepas dari narasi negatif yang mungkin ditanamkan sama si narsisis. Mengambil kembali kendali cerita kita gitu ya. Tepat. Dan yang terakhir, tapi penting banget, belas kasih diri, self-compassion. Mengingat kalau kita udah lewatin hal sulit, kita layak dapat kebaikan, terutama dari diri sendiri. Istilah narsisis ini suka jadi perdebatan juga ya. Ada yang bilang, kayak terlalu gampang gitu nge-label orang. Iya, bener banget. Ada kritik soal itu. Di diskusi-diskusi online juga kelihatan, ada yang merasa istilah ini diobral, menyederhanakan masalah. Ada yang bilang prevalensi NPD klinis itu kan sebenarnya rendah, kurang dari 1%. Nah, itu dia. Tapi Dr. Ramani sendiri berargumen, bisa jadi itu underdiagnosed. Karena orang narsistik jarang ngerasa butuh bantuan kan? Tapi di sisi lain, banyak banget penyintas yang ngerasa karya Dr. Ramani itu sangat membantu, memvalidasi pengalaman mereka. Kayak ngasih bahasa gitu loh buat apa yang mereka rasain. Jadi ada dua sisi ya. Iya, dan penting dicatat, Dr. Ramani sering bedain kok antara ciri narsistik sama gangguan NPD klinis. Fokus utamanya dia itu selalu ke dampak perilaku antagonistik itu ke orang lain. Itu yang penting. Terus gimana sebaiknya kita menghadapi orang dengan pola kayak gini? Apa perlu dikonfrontasi langsung, dibilangin, kamu tuh narsisis gitu? Nah, umumnya sih Dr. Ramani nggak menyarankan itu, Kenapa tuh? karena seringnya nggak produktif, malah bisa bikin mereka makin defensif, marah, atau makin pinter manipulasinya. Buang-buang energi kita aja. Lebih baik energi kita dipakai buat ngenalin polanya, terus bikin keputusan buat diri kita sendiri. Mau jaga jarak, pasang batasan ketat, atau ya udah keluar aja dari hubungan itu demi kesehatan mental kita. Jadi fokus ke diri sendiri dan keputusan kita ya. Betul. Oh ya, hati-hati juga sama flying monkeys. Flying monkeys, monyet terbang. Apaan tuh? Aha, bukan. Itu istilah buat orang-orang di sekitar si narsisis yang mungkin dimanipulasi sama dia buat nyerang atau nekan kita. Jadi kita kayak dikeroyok gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat pendengar kita, apa intinya? Kayaknya poin utama Dr. Raman itu geser fokus ke pengalaman penyintas, ya. Terus validasi itu penting banget, ini bukan salah Anda. Dan soal penyembuhan kuncinya di radical acceptance itu tadi ya, sebagai langkah awal. Penyembuhan mungkin, tapi prosesnya panjang. Betul sekali. Dan mungkin ini ya satu pemikiran buat direnungkan sama pendengar kita. Lepas dari soal label diagnosis klinis atau bukan, gimana kalau kita mulai lebih peka sama pola-pola perilaku antagonistik yang dijelaskan Dr. Ramani tadi? Kayak pengabaian, invalidasi, manipulasi, kurang empati itu. Gimana kalau kesadaran ini bisa bantu kita menavigasi hubungan-hubungan yang sulit dalam hidup kita dan melindungi diri kita lebih baik? Nah, itu mungkin sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut. Wah, insight yang bagus banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.